Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di 30 hari bersuara ala Kepo Buku. Kali ini bersama gua Rani Hafid. 30 hari bersuara, satu kata kunci setiap hari selama 1 bulan dengan satu tema yaitu buku. Itu ciri khas dari 30 hari bersuara ala Kepo Buku. Nah, kata kunci untuk hari ke-15 ini adalah peluang. Dan ini ngingetin gue sama satu bagian favorit di buku The Alchemist, karya Paulo Coelho, karya paling keren ya menurut gue sih. Menurut gue. Dan gue mau bacain bagian itu, tapi buat yang belum baca, gue mau kasih sedikit latar. Jadi teman-teman, The Alchemist ini cerita tentang sosok pengembala. Namanya Santiago. Dia itu memilih menggembala domba karena dia ingin keliling dunia. Ini gara-gara bapaknya pernah bilang, cuma ada 2 orang yang bisa keliling dunia. Orang kaya dan penggembala domba. Nah, di adegan yang mau gue bacain ini diceritain si tokoh Santiago lagi kerja di sebuah toko kristal yang ada di puncak bukit di daerah Spanyol Selatan. Cita-citanya Santiago cuma satu, dia mau ngumpulin uang yang banyak untuk bisa pergi ke Mesir karena dia sering mimpi tentang harta karun di piramid. Dia nggak tahu piramid di mana, sampai kemudian dia ngobrol dengan seorang peramal yang bilang, lu harus ke Mesir untuk bisa dapetin harta karun itu. Jadi deh, akhirnya dia kerja di toko kristal supaya bisa ngumpulin duit, tapi dia kesel banget karena si pemilik toko kristal ini ogah-ogahan banget jualannya. Kayak nggak ada usaha buat bikin dagangannya laris gitu. Kayak dia udah puas aja dengan hidupnya. Santiago tuh sampai sempat usul bikin rak pajangan supaya pelanggan di kaki bukit itu bisa melihat kristal-kristal jualannya dan tertarik untuk naik ke bukit, ke tokonya di bukit. Tapi dia tetap malas-malesan. Kayak dia nggak ada tujuan hidup aja. Nah, di sini nih bagian yang gue suka banget. Ini gue bacain versi Indonesianya yang berjudul Sang Alchemist yang diterjemahin oleh Hamid Basyaib dan Yunita. Ya, gue baca ya. Bentar, gue cari dulu bagiannya mana sih. Halaman 62. Oke. Ini ya gue baca ya. 2 hari yang lalu kamu mengatakan bahwa aku tidak pernah bermimpi mengembara, jawab pedagang itu. Kewajiban kelima bagi setiap muslim adalah menunaikan ibadah haji. Jadi si pedagang ini muslim ya. Kami diwajibkan paling sedikit 1 kali selama hidup untuk mengunjungi kota suci Mekah. Mekah malah lebih jauh dari piramida. Saat aku muda, yang kuinginkan hanyalah mengumpulkan uang untuk membuka toko ini. Aku berpikir suatu hari nanti aku akan kaya dan dapat pergi ke Mekah. Mulailah uangku dapat, tapi aku tak pernah bisa lega meninggalkan toko pada orang lain. Kristal adalah barang yang rentan. Sementara itu orang berjalan-jalan melewati tokoku sepanjang waktu menuju ke Mekah. Beberapa dari mereka adalah peziarah yang kaya, berkelana dengan kafilah bersama para pembantu dan onta, tapi kebanyakan orang yang melakukan ziarah itu lebih miskin dari aku. Semua orang ke sana merasa bahagia karena dapat melakukannya. Mereka meletakkan lambang-lambang penziarahan itu di pintu-pintu rumah mereka. Salah satunya seorang tukang sepatu yang seumur hidupnya memperbaiki sepatu. Dia bercerita bahwa dia sanggup berjalan selama hampir 1 tahun melalui gurun, tapi merasa capek saat harus berjalan melewati jalan-jalan Tangier untuk membeli kulit. Kok Bapak tidak pergi ke Mekah sekarang? Tanya si bocah. Justru pikiran tentang Mekah lah yang membuatku terus hidup. Itulah yang membuatku kuat menghadapi hari-hari yang sama belaka ini, yang membuatku tahan menghadapi kristal-kristal bisu di rak dan sanggup makan siang dan makan malam di warung jelek yang itu-itu juga. Aku takut bila impianku terwujud, aku tidak punya alasan lagi untuk melanjutkan hidup. Itu kutipan favorit gue. Di halaman 62 sampai 64. Kalau di versi Paulo Coelho-nya yang bahasa Inggrisnya itu pokoknya di bagian 2 lah. Nah, ini mungkin bakal kontroversial kalau kita melihatnya dari sisi agama ya. Tapi bukan itu yang gue maksud. Dalam hidup itu, ini penafsiran gue ya.
Menurut gue, semua orang sering punya kesempatan, punya peluang untuk melakukan sesuatu dan tidak jarang memang kita harus berjuang keras untuk itu, tapi peluang itu ada, kesempatan itu ada. Nah, si pemilik toko kristal ini yang seorang muslim, mungkin dalam kacamata kita agak bego karena nggak mau ambil peluang untuk bisa pergi ke Mekah. Padahal dia bisa karena dia punya toko kristal. Bisa kalau mau. Toh Santiago juga udah bantu-bantu dengan macam-macam ide supaya toko kristalnya laris. Misalnya masang rak di depan tokonya gitu. Tapi si pedagang ini punya pikiran lain. Mimpi ke Mekah itulah yang membuat dia bisa terus hidup. Dia khawatir kalau sudah ke Mekah, dia nggak punya keinginan apa-apa lagi. Oke, sekali lagi ini bukan soal agama. Kita bisa debat panjang di sini kalau dilihat dari sisi agama. Tapi pola pikir si pedagang itu yang menurut gue menarik banget. Dia nggak mau ngambil peluang karena takut kehilangan peluang lain, yaitu motivasi untuk menjalani hidup. Sekian Kepo Buku. Kita ketemu lagi besok. Dengar-dengar besok ada tamu lagi di hari ke-16 yang kata kuncinya adalah komitmen. Siapa tamu itu? Kita lihat aja. Untuk saat ini gue Rani Hafid pamit. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google. Sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.